Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Amatullah dengan NIM 2404009501044 kelas 24B. Ingin menceritakan tugas lifespan saya dengan mata kuliah perkembangan AUD dengan dosen pengampu Ibu Tri Sugiati, SPSI, MPD. Pengembangan diri saya mulai dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, masa prenatal. Masa prenatal adalah periode yang berlangsung dari konsepsi hingga kelahiran, biasanya sekitar 9 bulan atau 280 hari. Pada masa kehamilan ibu saya seringkali mengalami yang namanya ngidam, terlebih lagi pada masa kehamilan keduanya ini. Itu disebabkan karena kami sekeluarga tinggal di perantauan dan jauh dari keluarga besar, tepatnya di Depok, Jawa Barat. Terkadang ibu saya sangat ingin memakan makanan khas Makassar seperti coto Makassar, sop saudara, dan makanan lainnya. Menurut kepercayaan orang terdahulu, jika seorang ibu hamil ngidamnya tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada anaknya saat lahir. Orang dulu menyebutnya dengan ileran. Selain itu, ibu saya mengatakan pada saat masih ia mengandung saya, ia merasa lebih sehat dibandingkan pada saat mengandung kakak saya. Ibu saya juga mengatakan saya sangat aktif saat berada di dalam kandungan. Yang kedua, ada masa bayi baru lahir atau neonatus. Tiba saat pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2005 subuh dini hari, saya pun lahir ke dunia di Rumah Sakit Sumber Bahagia Depok, Jawa Barat. Pada saat itu berat saya kurang lebih 3 kg dengan panjang sekitar 56 cm. Pada saat itu ibu saya melahirkan secara normal. Alhamdulillah saya lahir dengan keadaan sehat, seperti bayi pada umumnya. Saya sering menangis di tengah malam dan membuat orang tua saya begadang setiap harinya. Selanjutnya ada masa bayi atau babyhood. Masa bayi dimulai dari usia 2 minggu hingga 2 tahun. Ini adalah periode kritis dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan motorik. Di fase inilah dampak ngidam ibu saya baru terlihat. Ibu saya mengatakan sehari saya bisa beberapa kali ganti baju disebabkan banyaknya air liur yang saya keluarkan. Selain itu, pada umur sekitar 2 tahun ini, badan saya terlihat kecil dari anak-anak pada umumnya, dan juga rambut saya tipis, hanya beberapa helai saja yang tumbuh. Tetapi, perkembangan motorik saya tidak terganggu. Saya sangat aktif dan suka bermain mobil-mobilan kakak saya, dan pada usia 2 tahun, saya sudah berhenti menyusu pada ibu saya. Yang selanjutnya, masa balita atau toddler. Pada masa toddler ini, ibu saya mulai memberikan saya susu formula seperti Denko dan merek susu lainnya. Pada usia 3 tahun, ibu saya juga mulai memberikan rambut saya dengan lidah buaya agar bisa tumbuh lebat. Hampir setiap hari ibu saya mengoleskan lidah buaya segar di kepala saya. Berbagai cara ia lakukan, mulai dari lidah buaya sampai minyak kemiri pun ibu berikan ke rambut saya. Di usia ini juga berat badan saya mulai naik dan agak sedikit gemuk. Pada masa toddler ini juga saya terkenal dengan anak yang penyabar. Tante-tante dan om saya mengatakan kalau saya jarang tantrum dan selalu menuruti perkataan orang tua saya dibandingkan dengan kakak saya yang laki-laki. Tahap selanjutnya ada masa kanak-kanak awal atau early childhood. Tiba saat saya memasuki taman kanak-kanak, orang tua saya memilih untuk memasukkan saya di TK Islam Al-Hajar Depok pada tahun 2011. Sebelum memasuki TKB, orang tua saya sudah mengajarkan saya untuk membaca agar tidak sulit saat masuk ke taman kanak-kanak. Pada saat saya di TK, saya sangat senang dan aktif untuk mengikuti lomba-lomba seperti mewarnai dan menari. Dan masa yang terakhir yaitu masa kanak-kanak akhir atau later childhood. Masa kanak-kanak akhir berlangsung dari usia 6 hingga 12 tahun. Pada masa ini saya telah masuk sekolah dasar. Pada saat saya duduk di bangku kelas 1 SD, bisa dibilang saya cukup berprestasi, mendapatkan ranking 1 selama 2 semester berturut-turut. Tepat pada saat saya naik kelas 2 SD, ayah saya meninggal dan mengharuskan saya pindah dari Depok ke Makassar. Disitulah saya diharuskan untuk beradaptasi pada lingkungan yang baru. Dan di bangku SD dan SMP lah saya menyadari bahwa saya adalah orang yang mudah berinteraksi dan beradaptasi. Saya suka berorganisasi dan mempunyai banyak teman. Itulah tadi cerita pengembangan diri saya dari masa prenatal sampai kanak-kanak akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.